Di sini saya akan membahas tentang strategi penguatan loyalitas pelanggan, khususnya melalui integrasi antara ekuitas merek dan kualitas layanan. Saat ini, persaingan bisnis semakin ketat, apalagi di sektor jasa. Perusahaan tidak hanya fokus pada produk, tapi juga harus menjaga loyalitas pelanggan, karena lebih murah mempertahankan pelanggan lama dibanding mencari yang baru. Loyalitas pelanggan itu bukan cuma beli ulang, tapi juga ada komitmen dan keterikatan emosional terhadap suatu merek. Peran ekuitas merek. Ekuitas merek memberikan nilai tambah pada produk atau jasa dan mempengaruhi bagaimana pelanggan melihat dan merasakan merek tersebut. Selanjutnya yaitu model ekuitas merek. Ada dua model utama yang sering digunakan, yaitu model Akar dan model dari Keller, yang sama-sama menjelaskan bagaimana nilai merek itu terbentuk. Menurut Akar, ekuitas merek terdiri dari loyalitas merek, kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan aset lainnya. Dan untuk model Keller, lebih fokus ke sisi psikologis pelanggan, mulai dari mengenal merek, memahami makna, memberikan respon, sampai akhirnya terbentuk hubungan yang kuat. Selanjutnya yaitu perbandingan model. Model Akar lebih ke aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan Keller lebih ke bagaimana pelanggan merasakan merek tersebut. Jadi keduanya saling melengkapi. Selanjutnya yaitu karakteristik jasa. Jasa itu tidak berwujud, tidak bisa dipisahkan dari penyedia, yang dimana bisa berbeda-beda dan tidak bisa disimpan. Yang ini membuat kualitas layanan jadi sangat penting. Selanjutnya yaitu kualitas layanan. Dalam jasa, kualitas layanan adalah hal utama yang dinilai pelanggan. Dari sini, pelanggan membentuk persepsi terhadap merek. Selanjutnya yaitu self-qual. Ada 5 dimensi utama dalam mengukur kualitas layanan, yaitu yang pertama reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Yang pertama yaitu reliability. Reliability itu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara tepat dan konsisten. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, assurance. Assurance berkaitan dengan pengetahuan dan sikap karyawan yang bisa membuat pelanggan merasa aman dan percaya. Ketiga yaitu tangible. Tangible adalah hal yang terlihat seperti fasilitas, penampilan karyawan, dan peralatan. Yang keempat yaitu empathy, berarti perusahaan memberikan perhatian khusus dan memahami kebutuhan setiap pelanggan. Dan yang kelima yaitu responsiveness. Responsiveness adalah kecepatan dan kesigapan dalam membantu pelanggan, terutama saat ada keluhan. Selanjutnya yaitu model gap. Kualitas layanan dilihat dari perbedaan antara harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka rasakan. Jenis-jenis gap ada beberapa, yaitu seperti kesalahan memahami pelanggan, standar yang tidak tepat, pelaksanaan yang kurang, komunikasi yang tidak sesuai, dan hasil layanan yang tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu hubungan variabel. Ada hubungan berantai. Kualitas layanan mempengaruhi ekuitas merek, lalu mempengaruhi kepuasan, dan akhirnya membentuk loyalitas. Selanjutnya yaitu peran kepuasan. Kepuasan itu jadi penghubung utama. Kalau pelanggan puas, mereka cenderung akan loyal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis loyalitas. Ada 2 jenis loyalitas, yaitu yang pertama perilaku, sering beli ulang, dan sikap, ada keterikatan emosional. Strategi penguatan loyalitas. Strateginya bisa dengan meningkatkan pengalaman pelanggan, membangun kepercayaan, membuat program loyalitas, dan memanfaatkan teknologi. Studi kasus. Beberapa contoh seperti Maybelline, Gojek, dan Pos di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas layanan dan ekuitas merek sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, loyalitas pelanggan terbentuk dari kombinasi kualitas layanan dan ekuitas merek dengan kepuasan sebagai penghubung utamanya.